Kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang salah satu bank BUMN di Jakarta Pusat masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa dalam pembunuhan dan apa motifnya masih menjadi pertanyaan publik. Kita akan analisa kasus ini bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa sebelumnya kami juga telah mencoba mengundang pihak Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini kami belum bisa menerima konfirmasi dari pihak kepolisian untuk bergabung dalam dialog malam hari ini. Langsung saja saya sapa Mas Reza, selamat malam, terima kasih waktunya. Terima kasih. Mas Reza, per hari ini sepertinya banyak sekali update tentang kasus ini. Tapi sebelum kita ke update kasusnya, saya ingin mendengarkan analisa Anda terlebih dahulu mengenai kronologinya. Kalau dilihat dari proses penculikan yang terekam CCTV dan ini kan dilakukan di tempat yang terbuka, banyak orang yang bisa melihat. Ini mengindikasikan apa, Mas Reza? Apakah memang ini adalah pembunuhan berencana yang dipersiapkan secara matang atau seperti apa? Ketika saya menyaksikan bahwa peristiwa penculikan itu dilakukan di tempat sedemikian rupa, muncul dua sensasi. Pertama, sensasi berupa rasa takut bahwa ternyata ada sekelompok orang yang bisa-bisanya melakukan kejahatan di tempat yang sedemikian tidak strategis. Tapi pada sisi lain saya juga memandang bahwa boleh jadi ini merupakan cerminan betapa para pelaku tidak memiliki perencanaan yang matang. Nah, kenapa saya memiliki dua perasaan sedemikian rupa? Pertama, sudah barang tentu dalam setiap aksi kejahatan sesungguhnya ada dua misi. Kita fokus pada misi kedua, yaitu setiap pelaku kejahatan sesungguhnya akan berupaya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kalau orang sungguh-sungguh ingin merealisasikan misi kedua tersebut, menghindar dari proses hukum, bagaimana mungkin kemudian aksi pidana itu dilakukan di tempat yang bisa diasumsikan di situ ada sekian banyak orang yang potensial menjadi saksi. Di situ ada CCTV, di situ ada petugas security dan seterusnya. Sehingga sekali lagi betapa mengerikannya bahwa ada orang-orang yang melakukan kejahatan di tempat yang sangat tidak strategis seperti itu. Tapi sekaligus ini cerminan betapa para pelaku boleh jadi tidak memiliki perencanaan yang matang. Tinggal lagi polisi telusuri, adakah kemungkinan bahwa para pelaku mungkin mengkonsumsi narkoba, miras, atau zat-zat lainnya yang mempersulit mereka untuk kemudian berpikir secara lebih optimal. Oke, Mas Reza, menarik kalau misalkan tadi analisa Anda yang kedua, apakah ini rencana yang tidak matang dan bagaimanapun pelaku pasti ingin menghindari proses hukum. Saat ini update terbarunya bahwa di balik pembunuhan dan juga penculikan ini ada oknum aparat yang menjadi dalang dari pelaku pembunuhan ini. Diduga, ini masih diduga, kita masih menunggu bagaimana konfirmasi dari pihak kepolisian. Tapi kalau dengan informasi yang terupdate saat ini, bisa tidak itu menjadi salah satu penyebab kejahatan ini dilakukan di tempat yang sangat tidak strategis seperti itu? Ketika sekelompok orang melakukan aksi kejahatan berencana, maka sesungguhnya ada 4+1 elemen yang harus sungguh-sungguh telah mereka kalkulasi sebelum melancarkan aksi. 4+1 unsur atau 4+1 elemen itu adalah mulai dari target. Bahwa targetnya harus spesifik, tidak boleh salah tangkap, tidak boleh salah culik, dan sejenisnya. Yang kedua, ada insentif yang harus diperhitungkan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang setara dengan aksi kejahatan yang mereka lakukan. Unsur yang ketiga adalah sumber daya. Siapa saja yang bisa dilibatkan, pada jam berapa aksi harus dilakukan, di tempat seperti apa penculikan dilancarkan, dan berbagai macam sumber daya atau instrumen kejahatan lainnya akan dimanfaatkan untuk memastikan rencana itu terrealisasi secara sempurna. Dan unsur yang kelima adalah resiko. Betapa para pelaku sudah harus menimbang-nimbang exit strategi macam apa yang akan mereka lakukan guna menghindari pertanggungjawaban pidana. Mulai dari merusak TKP, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, bermain-main dengan oknum penegakan hukum, membangun alibi, melarikan diri dari TKP, dan seterusnya. Nah, mengingat dalam peristiwa ini ternyata ada sekian banyak orang, maka 4 unsur yang saya sebutkan barusan ditambah dengan satu unsur lagi, yaitu sinkronisasi antar pelaku terkait dengan 4 unsur tadi. Bisa kita bayangkan, semakin banyak orang yang terlibat dalam suatu aksi kejahatan, maka proses sinkronisasi pun akan semakin kompleks. Dengan kompleksitas yang tinggi, apalagi sekiranya di antara pelaku tersebut tidak tergolong sebagai pelaku yang profesional, maka loopholes atau celah-celah kerapuhan dalam aksi mereka bisa menjadi sesuatu yang ada di hadapan mata. Tinggal lagi bagaimana kemudian otoritas kepolisian bisa memastikan
bahwa dengan adanya sekian banyak loopholes itu, proses penegakan hukum akan bisa berlangsung tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Mas Reza, menarik tadi Anda salah satunya menyebutkan ada faktor resiko yang harus diperkecil, barang bukti harus dihilangkan supaya tidak membuat resiko semakin besar begitu. Tapi ternyata alih-alih menyembunyikan atau menghilangkan jasad korban, pelaku-pelaku ini justru membuang mayatnya di lokasi yang sebenarnya bisa dibilang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kenapa Mas ini bisa dilakukan? Dengan logika itu pula sesungguhnya tanpa mengurangi rasa duka saya kepada keluarga korban, awalnya saya sempat bertanya-tanya, apakah sungguh-sungguh ini merupakan pembunuhan? Bisakah naik kelas menjadi pembunuhan berencana? Namun pembunuhan berencana yang tadi saya katakan dengan rencana yang ada loophole sekian banyak di dalamnya. Atau turun kelas, adakah kemungkinan ini bukan pembunuhan, apalagi ini bukan pembunuhan berencana, tapi tanda petik sebatas sebuah penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu sekali lagi tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Jadi ada kemungkinan bahwa ini bukan pembunuhan berencana tapi adalah penganiayaan yang akhirnya berujung kepada pembunuhan seperti itu ya Mas kalau dari barang-barang bukti dan juga dari posisi mayat yang ditemukan ini. Ya, ya. Saya bayangkan bahwa barang bukti berupa tubuh korban itu, maaf jangan salah tafsir, sepatutnya diperlakukan sedemikian rupa agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Apalagi kemudian ditemukan oleh otoritas penegakan hukum. Bahwa jasad kemudian ditemukan di tempat yang terbuka seperti itu, sehingga mudah untuk dilihat dan mudah ditemukan oleh siapapun, jelas-jelas itu bukan merupakan bentuk perencanaan terkait resiko yang sempurna. Dan tadi saya katakan, adakah kemungkinan para pelaku berada di bawah pengaruh narkoba atau miras sehingga mereka tidak bisa berpikir secara tuntas? Adakah kemungkinan ini merupakan manifestasi dari adanya sekian banyak orang yang harus disinkronisasi dengan cara-cara yang sedemikian rumit? 3, adakah kemungkinan para pelaku bukanlah orang yang sungguh-sungguh profesional? Atau yang keempat, sekali lagi, adakah kemungkinan bahwa ini adalah merupakan sebuah penganiayaan yang kebablasan, yang berakibat fatal sampai kemudian target akhirnya kehilangan nyawa. Oke, dari kemungkinan-kemungkinan itu sebenarnya pertanyaan masyarakat yang masih sangat besar yang belum bisa terjawab adalah motifnya, Mas Reza. Motifnya ada beberapa yang saat ini beredar, ada tentang dugaan kredit fiktif 13 miliar yang diungkapkan oleh korban, tapi ada juga yang mengatakan persaingan jabatan. Dari informasi-informasi yang beredar ini, apa yang bisa Anda analisa dari motif pembunuhannya, Mas? Kalau kita bersepakat ini merupakan sebuah kejahatan berencana, terlepas apakah ini pembunuhan kah atau pembunuhan berencana kah, tapi adanya sekian banyak orang yang diikutsertakan dalam aksi kejahatan ini mengindikasikan ada keterlibatan finansial yang juga sangat besar. Dari situ saja saya berspekulasi bahwa kemungkinan motif yang dominan pada peristiwa ini adalah motif instrumental, bukan motif emosional. Motif instrumental adalah bagaimana seseorang atau sekelompok orang melancarkan aksi kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Tidak ada urusannya dengan suasana hati seperti halnya motif emosional, tapi motif instrumental adalah pelaku mendapatkan manfaat tertentu. Tadi saya katakan, salah satu unsur dalam sebuah kejahatan berencana adalah insentif. Bahwa pelaku atau para pelaku harus menimbang-nimbang apakah mereka akan mendapatkan manfaat yang setara paling tidak dengan aksi kejahatan yang mereka lakukan. Nah, karena pihak yang paling berkepentingan bagi peristiwa ini setelah mengeluarkan sumber daya finansial yang besar, maka perkiraan saya juga ada masalah yang terkait dengan uang yang juga besar. Yang katakanlah itu merupakan bentuk insentif yang akan didapatkan nantinya. Jadi sekali lagi, perkiraan saya, investigasi oleh kepolisian, motif instrumental boleh jadi lebih dominan ketimbang motif emosional dalam peristiwa ini. Oke, kita juga masih menunggu ini pernyataan dari kepolisian seperti apa gitu. Mas Reza, terakhir di kasus ini berdasarkan penyidikan dari Polri, setidaknya ada beberapa klaster pelaku begitu ya, dari mulai pengintai, penculik, eksekutor, dan juga ada aktor intelektual. Sampai saat ini ada 15 orang sudah diamankan. Ini jumlahnya terbilang cukup banyak. Apakah menurut Anda aktor intelektualnya ini sudah
ditahan atau kemungkinan masih ada lagi orang-orang lain yang terlibat dalam kejahatan ini? Entah kebetulan entah tidak, ketika kuasa hukum tersangka memberikan penjelasan tentang klaster, itu pula yang menjadi perspektif saya sejak awal ketika kasus ini mencuat ke publik. Waktu itu saya katakan, bagi pihak kepolisian tidak cukup hanya menangkap sekian banyak orang terkait dengan penculikannya. Karena hitung-hitungan saya, ada 3 sampai 4 klaster terkait dengan pelaku akan berada pada klaster yang mana. Mulai dari klaster pertama, yaitu pihak yang paling punya kepentingan bagi terjadinya peristiwa ini. Mungkin dia yang memodali, mungkin dia yang mengotaki, dan seterusnya. Yang kedua, kelompok klaster yang kedua, adalah pihak yang melakukan surveillance dan juga reconnaissance, melakukan pencermatan terhadap lingkungan secara umum dan juga cermatan secara khusus. Klaster ketiga adalah yang kita sebut sebagai eksekutor, yaitu mereka yang berhadapan, bersentuhan, dan berkonfrontasi langsung dengan target. Ibaratnya tertinggal sidik jari mereka pada tubuh korban, itulah yang disebut sebagai eksekutor. Dan klaster keempat adalah mereka yang membangun exit strategi. Tadi saya katakan mungkin mereka melakukan pembersihan terhadap TKP, menghilangkan barang bukti, mencoba mempengaruhi oknum penegakan hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Di mana gerangan posisi apa yang disebut sebagai aktor intelektual boleh jadi berada pada klaster pertama, tapi boleh jadi dia juga ikut tidak hanya sebagai aktor intelektual, tapi juga berhadapan langsung dengan korban. Sehingga kemungkinan-kemungkinan masih terbuka apakah sesungguhnya aktor intelektual telah diamankan atau belum diamankan. Terlepas dari itu, teman-teman di Polda Metro Jaya harus punya keinsafan bahwa agar kerja penegakan hukum punya efek deterrence, punya efek jera sekaligus efek tangkal, maka proses kerja mereka harus memenuhi 2 syarat, yaitu cepat dan ajak. Dalam konteks ini, saya ingin memberikan garis bawah pada cepat. Semakin cepat pengungkapannya, semakin cepat penyampaiannya ke publik, dan semakin cepat pula proses persidangan dilangsungkan, maka mudah-mudahan akan muncul deterrence effect. Kita masih menunggu bagaimana update dari pihak berwajib, pihak kepolisian dalam kasus ini. Kita berharap 2 unsur tadi cepat dan juga tajam bisa dipenuhi agar masyarakat tidak bertanya-tanya sebenarnya ada apa di balik kasus ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami ahli psikologi forensik Mas Reza Indragiri. Selamat malam, sehat selalu Mas. Betul.